Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website. Nah, bagi Anda yang bingung untuk membuat website atau ingin bertanya tentang dunia website, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di monitor berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan lebih baik punya satu dua website atau punya banyak website. Karena gini, ini penyakit yang sering kita alami kalau misalkan sudah mengelola satu website, kemudian misalnya di approve oleh Google AdSense, lalu kemudian pengen punya banyak sekali website. Karena logikanya misalkan satu website berhasil mendapatkan 1 juta sebulan, maka kalau 30 website bisa menghasilkan 30 juta sebulan ya. Logika ini tidak salah, tapi untuk lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Perlu diketahui bahwasanya mengelola satu website itu sudah susah. Saya katakan mengelola satu website itu sudah susah. Susahnya apa? Pertama, mengelola konten itu yang paling penting. Susahnya mengelola konten itu dalam arti kata Anda harus update setiap hari. Ya, itu tidak mudah ya. Nah, kalau misalkan satu website saja agak kesulitan, maka kalau misalkan mengelola banyak website, itu Anda harus berpikir ulang. Ya, kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi website Anda yang sudah besar akan terbengkalai karena memikirkan website Anda yang kecil-kecil semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, update ini membutuhkan tenaga yang cukup besar. Jadi yang sulit dalam update itu adalah bukan menulisnya, tapi memikirkan apa yang ditulis. Nah, kalau untuk satu website aja kita pusing, maka untuk mengelola banyak website juga lebih pusing lagi. Nah, itu justru akan menimbulkan stres kalau menurut saya. Nah, yang ketiga yang harus perlu Anda pikirkan matang-matang adalah Google itu sekarang memiliki aspek pertimbangan dalam hal besarnya visitor sebuah website. Jadi misalnya seperti ini. Website saya ini hanya dikunjungi 300 visitor setiap hari. Ya. Sedangkan website Detik dikunjungi misalkan 1 juta per hari. Maka tulisan yang sama kalau diupdate di website kami dibandingkan dengan Detik akan dibaca dan terdeteksi lebih mudah oleh Google pada website yang jumlah visitornya besar. Nah, karena itulah Anda lebih baik memikirkan bagaimana membuat satu website ini menjadi sangat besar. Itu saran kami. Ya, karena bagaimanapun ketika website Anda sudah besar, Anda ingin memposting apapun lebih enak. Yaitu yang berikutnya. Yang berikutnya juga adalah pusing memikirkan pola bisnis. Jadi gini, kalau Anda hanya terpaku dengan Google AdSense, ya, pendapatan tidak akan melimpah untuk website seperti yang dikelola pribadi ya. Maksudnya website kecil-kecil lah kayak kita itu kan hanya dikelola pribadi itu paling banter ya 10.000 satu hari lah. Itu kalau estimasi kami satu harinya mendapatkan sekitar 100.000 sampai 150.000 satu harinya. Nah, untuk mendapatkan segitu aja cukup susah. Makanya saya katakan jangan terlalu bergantung sama Google AdSense. Kita harus memikirkan pola bisnis yang lain. Nah, karena itulah kalau misalnya kita punya banyak website yang hanya mengandalkan AdSense, sulit saya katakan saya. Lebih baik pikirkan satu dan jadi besar itu. Berikutnya adalah pusing memikirkan pesaing. Nah, ini saya punya pengalaman. Pengalaman ini menurut saya cukup menyakitkan ya. Jadi suatu ketika saya membangun sebuah website yang masuk di Blue Ocean ya. Jadi waktu itu belum banyak orang yang membahas tema tersebut. Saya masuk sehingga menguasai halaman satu Google di banyak judul dalam tema tersebut. Pada akhirnya banyak orang melihat, kemudian
banyak website baru masuk dalam tema yang sama. Wah, saya shock waktu itu. Pada akhirnya saya berpikir balik ya, kalau saya shock, pada akhirnya saya akan jatuh. Website ini sudah besar, kalau saya biarkan akan mengecil, maka saya harus berjuang lebih keras untuk untuk menyeimbangkan dengan para pesaing. Nah, pada akhirnya saya tidak fokus lagi dengan website-website lain, hanya dua website. Kalau saya hanya dua website, karena gitu pesaing itu sangat cukup merepotkan ya. Contohnya gini ya, dulu detik.com hanya satu website besar, sekarang ada Liputan 6, Viva News, kemudian ada Tempo, ada CNBC dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia memikirkan bagaimana caranya biar ini jadi besar, tetap besar di antara yang lain gitu. Yang berikutnya ya. Nah, kalau Anda pengen mengembangkan website, dalam arti kata saya pengen mengembangkan website barulah di yang lain, lebih baik Anda pikirkan channel yang lain. Channel yang lain itu maksudnya apa? Misalkan ini saya sudah kuat di website, maka saya melangkah ke channel YouTube. Channel YouTube sudah kuat, saya melangkah ke Instagram. Jadi modelnya gitu, dikuatkan satu tema itu sampai betul-betul kokoh gitu. Pokoknya jangan terpikirkan tergoda dengan tema lain. Betul, bisnis website sekarang berbeda dengan yang dulu. Yang mana dulu 10 website pada akhirnya 30 juta misalkan, 10 website 20 juta misalkan. Sekarang berbeda. Maka Anda harus berpikir bagaimana membesarkan satu website itu. Nah, itu pengalaman dari kami ya. Jadi kalau saran kami lebih baik satu atau banyak website. Saran kami maksimal 2, maksimal 2. Walaupun sepintar-pintarnya Anda, maksimal 2 dibesarkan sehingga untuk melakukan apapun jauh lebih mudah. Anda share iklan lebih mudah, Anda share rekomendasi jauh lebih mudah, dan kemudian pengaruh Anda lebih besar di internet, dan mungkin juga income Anda jauh lebih besar. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda kebingungan untuk membuat website, bisa hubungi nomor yang tertera di layar monitor ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.